أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الرسول الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri, pemenang-pemenang Ramadan insyaallah. Semoga kita semua dirahmati, dimuliakan, diterima seluruh amal baik kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan alhamdulillah, pujian dan kesyukuran hanya kepada Allah. Ucapan takbir membesarkan Allah. Ucapan tasbih menyucikan Allah dari semua kekurangan. Ucapan tahlil menyatakan tauhid, pemurnian semua ibadah hanya kepada Allah. Inilah yang menandai kebahagiaan kita, kegembiraan kita pada hari kemenangan Idul Fitri yang mulia. Setelah kita berjuang sebulan lamanya, sepanjang bulan mulia Ramadan, siang dan malamnya, untuk menunaikan ketaatan, ibadah, amal saleh, taubatan nasuha kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mengalahkan hawa nafsu dan syaitan. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa pula mengiringi kegembiraan ini untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu ibadah zikir yang tak terpisahkan dari seluruh rangkaian ibadah yang wajib kita tunaikan dalam kehidupan ini untuk mendapatkan rahmat, ridha, berkah dan ampunan Allah serta syurganya yang abadi di hari akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Salat Idul Fitri dirangkaikan dengan khutbah adalah substansi kesyukuran dalam merayakan kemenangan yang mulia ini. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib yang dhaif ini menyampaikan beberapa nasihat untuk diri khatib dan kita semua, agar kita jadikan panduan dalam meniti perjalanan menuju Allah, dalam mengarungi kehidupan dunia yang sangat sementara dan sangat singkat menuju kehidupan akhirat yang abadi, yang tiada akhir lagi. Yaitu ajakan untuk selalu menggelorakan keyakinan dan kesadaran bahwa dunia ini bersifat sementara. Ada 3 hakikat kehidupan dunia yang penting kita renungkan agar kita benar dalam mengelola kehidupan yang singkat dan sementara ini. Yang pertama, pada hakikatnya dunia dengan segala isinya adalah rendah dan hina. Ya dilinoe namo pakoga hebana senangenna, pakoga hebana paktinya mengengkari lalenna makuto para penderitaanna sitonget-tonget naik ko menurut pandanganna po Allah Ta'ala matuna marenda angke. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti lebih hina dari seekor bangkai seekor kambing
yang telinganya cacat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sewaktu beliau menemukan bangkai kambing yang telinganya cacat. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian memiliki bangkai kambing ini?" Para sahabat mengatakan, "Untuk apa ya Rasulullah? Untuk apa ya Rasulullah?" Nabi SAW selanjutnya mengatakan, "Sekiranya kambing ini hidup, maukah kalian mengambilnya? Atau menghargainya dengan 1 dinar?" Para sahabat mengatakan, "Untuk apa ya Rasulullah? Kalau masih hidup pasti juga cacat, apalagi sekarang sudah bangkai. Tidak ada yang mau memiliki, apalagi mau membelinya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, ad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza." Dunia dengan segala isinya lebih rendah nilainya di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. La haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Sekiranya dunia lebih bernilai atau sama nilainya dengan 1 sayap seekor nyamuk, masaqal kafira minha syarbata ma, Allah tidak akan memberi minum seteguk air kepada orang kafir sekalipun. Dunia hina, Pak, kalau tidak dikelola dengan iman. Yang kedua, dunia ini sementara, menipu sifat. Berapa tahun pun kita menikmatinya, pasti manusia tertipu kalau tumpuan segalanya hanya pada dunia. Ayat yang saya baca di salat Idul Fitri kita tadi adalah salah satu ayat yang mengumpamakan bagaimana kesementaraan dunia dan bagaimana menipunya dunia. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, hanya arena berbangga-banggaan di antara kamu. Watakatsurun fil amwali wal aulad, hanya arena memperbanyak harta dan anak di antara kamu. Bagaimana kesementaraan dunia? Kamatsali ghaith, seperti turunnya hujan dari langit. A'jabal kuffara nabatu, lalu penanam tanaman merasa takjub dengan tanaman yang ditanamnya karena kesuburannya, karena perkembangannya yang hebat, yang menghijau. Tapi setelah puncak kesuburan tanaman, tsumma yahiju fatarahu musfarra, tanaman itu menjadi layu dan kamu akan melihat tanaman itu kekuning-kuningan, menguning semua. Tsumma yakunu hutama, lalu mati, hancur setelah memperlihatkan kesuburan yang menakjubkan. Begitulah dunia. Setiap kita melihat tanaman yang hebat lalu layu, hancur, sudah dipanen, itulah dunia. Wa fil akhirati adzabun syadid, di akhiratlah azab yang sebenarnya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, di akhiratlah ampunan Allah yang sempurna dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan menipu saja. Kenapa menipu? Apa dia setoni mah? Menenungan dia setoni mah pat tentu nacapu maneng hapale pak gangkan. Yang ketiga, dunia ini ujian. Kita diberi segala sesuatu, apapun bentuknya, silih berganti, nikmat musibah, musibah nikmat, ujian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua manusia pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Hidupmu di dunia hanya ujian. Dengan kebaikan atau keburukan sebagai ujian dariku, kata Allah. Wa ilaina turja'un. Lalu kami akan mengembalikanmu kepada kami, kata Allah, untuk menerima balasan sejauh mana kamu lulus ujian di dunia atau tidak. Apa tandanya orang lulus ujian? Ketika berhasil masuk surga dan selamat dari neraka. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua manusia pasti mati. Musiaget tamu tua. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat balasanmu akan disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar, maka siapa yang diselamatkan dari neraka,
ilal jannah, dimasukkan ke surga. Faqad faz. Itulah yang beruntung sebenarnya. Tidak peduli orang kaya, tidak peduli orang miskin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia tidak lain kecuali tipuan. Bagaimana caranya masuk surga dan terbebas dari neraka? Mari kita renungkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat heran, kenapa ada umat Nabi SAW tidak mau masuk surga? Qila, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa umatmu yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku itu yang masuk surga. Wa man asani faqad abah. Siapa yang mendurhakaiku berarti tidak mau. ini ukurannya. Jadi terserah. Tanda orang lulus ujian sejauh mana dia mentaati Allah dengan kehidupannya di dunia dengan segala hiruk pikuknya. Kalau tidak mau masuk surga, maka sejauh mana mendurhakai Allah, menggunakan mata ujian berupa nikmat atau musibah mendurhakai Allah, na'udzubillah. Tentu kita tidak mau masuk neraka. Kita semua mau masuk surga. Tingkatkan ketaatan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan kesolehan. Adapun kesenangan dunia, apapun bentuknya, harta, jabatan, ilmu, sampai kepada hafalan Al-Quran, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk digunakan cari dunia semata, tapi hanya alat untuk mentaati Allah dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah. Demikian yang seharusnya kita lakukan. Mari kita menengok sejarah sejenak. Baca kembali dan baca terus, hayati dan hayati terus orang-orang yang telah salah dalam menjalani dunia selama ini. Siapa Fir'aun? Siapa Qarun? Dia nagaga temesengi. Ini mana yang hadir rekoe di saliwan natopa. Pada semanan dipahami kehancurannya Fir'aun yang berada di puncak kekuasaannya, tapi berani melawan Allah dan Rasulnya. Qarun yang kunci gudangnya berat dipikul oleh sejumlah orang kuat, hancur karena hartanya. Demikian kalau dunia ini menjadi tujuan. Ini baru di dunia, di akhirat neraka sudah menantinya. Karena itu, mari kita jadikan dunia sebagai sarana. Jangan karena dunia akidah rusak, jangan karena dunia ibadah rusak, jangan karena dunia akhlak rusak, jangan karena dunia dakwah tidak diperhatikan, jangan karena dunia mengikuti orang berdosa, apalagi orang kafir. Apapun alasannya, mati lebih baik daripada hidup bergeliman nikmat yang belum tentu juga selalu dinikmati. Kadang orang belum mati sudah hilang kenikmatan dunia di dalam dirinya. Mari sebagai orang beriman kita perbaiki cara kita mengelola dunia. Mari kita belajar dan belajar terus agar dunia tidak menipu kita tapi mengantar kita ke surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian renungan singkat dalam khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga dapat menjadi panduan. Dan untuk mendalaminya, belajarlah terus. Jangan berhenti belajar. Jangan hanya Idul Fitri mendengar khutbah. Tapi semua sarana pembelajaran. Supaya ilmu kita tentang Islam selalu bertambah. Dan pengamalan kita tentang ajaran agama kita yang mulia ini pun selalu meningkat. Karena itulah jalan untuk selamat di dunia dan di akhirat. Akhirnya, mari kita sejenak menghusyukkan diri, bermunajat ke hadirat Allah, menangis air mata imani kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon agar seluruh amal baik kita, khususnya sepanjang bulan mulia Ramadan, diterima oleh Allah. Seluruh dosa dan kelalaian kita diampuni oleh Allah, kita dirahmati, diberkahi oleh Allah, dan memohonkan rahmat kepada sesama muslim kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama kedua orang tua kita dan semua yang kita cintai dan yang mencintai kita karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladzi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi atait. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjadi pelindung semua urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
Perbaikilah urusan dunia kami ya Allah, yang menjadi tempat kehidupan kami untuk menuju akhirat. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah urusan akhirat kami ya Allah, yang menjadi tempat kembali kami kepadamu untuk selama-lamanya. Wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami sebagai tempat agar kami selalu menambah kebaikan. Wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami nantinya ya Allah sebagai tempat berhentinya seluruh keburukan menimpa kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimati wa husnal khuluq wa na'udzubika min su'ihima. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami akhlak yang baik dan kematian yang baik, dan lindungilah kami dari akhlak yang buruk dan kematian yang buruk. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilih. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu semua bentuk kebaikan dunia akhirat. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, baik yang sudah kami tahu maupun yang belum kami tahu. Wa na'udzubika minasyarri kulli. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari semua bentuk keburukan. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam, apa yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu dunia akhirat. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami semua sungguh-sungguh memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan semua amal yang mendekatkan kami ke surga. Wa na'udzubika minan nar. Kami semua berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal, dan kami berlindung agar kami tidak mengerjakan semua amal yang mendekatkan kami ke neraka-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami masing-masing yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rahmatilah mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidik kami sewaktu kami kecil. Ampunilah, rahmatilah semua orang-orang yang telah berjasa kepada kami, yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Guru-guru kami, pimpinan kami dalam agamamu ya Allah. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada umat Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada penguasa-penguasa kami agar mau mengikuti petunjuk-Mu. Ya Allah, jika Engkau melihat bahwa hidayah memang tidak patut bagi mereka, maka binasakanlah semua yang menzalimi umat Islam. Binasakanlah semua orang yang menekan umat Islam, menghalangi ibadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadza du'auna wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qawlukal haqq. Ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.